Hadirin, kejadian peperangan Palestina, Hamas lawan Israel, ini banyak sekali hikmahnya. Tidak cukup kita hanya melihat peperangan ini dari segi pemberitaan, tetapi harus kita lihat dari segala segi, terutama dari segi keimanan. Kita harus yakin bahwa tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah. At-Taghabun ayat 11, ma asaba a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Jadi kalau kita pakai keimanan, kita dapat banyak hal dari kejadian ini. Wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Buka surat Al-Hadid ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi. Wala fi anfusikum. Dan tidak juga pada dirimu. Illa kecuali fi kitabim min qabli an nabra'aha. Kecuali sudah tertulis di lauh mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kamu tidak terlalu sedih berduka cita dengan yang luput darimu dan jangan terlalu gembira dengan yang Allah berikan padamu. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Tidak ada yang keluar dari catatan lauh mahfuz. Ini penting. Ini Al-Quran. Surat apa? Al-Hadid ayat 22, 23. Jadi peperangan ini sepenuhnya dalam pengetahuan Allah, sepenuhnya terjadi dengan izin Allah. Tinggal ada yang diridhoi, ada yang dimurkai. Tapi korban banyak, sekarang sudah sampai 11.000 katanya, demikian. Mati itu sudah ada waktunya masing-masing. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, walikulli ummatin ajal, ada ajalnya. Jikalau datang saat yang ditetapkan, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan walau sekejap. Jadi yang meninggal itu penyebabnya cuma satu. Apa? Sudah waktunya. Al-A'raf 34 ya. Jadi semua sudah ada ajalnya. Covid kemarin juga kita tidak tahu, betul tidak? Tiba-tiba teman-teman SMA giliran. Kita juga merasa nunggu giliran kemarin, ya kan? Sekarang Covid sudah selesai, giliran tetap jalan. Ada Covid, nggak ada Covid, meninggal. Semua orang meninggal penyebabnya satu, apa? Waktunya sudah tiba. Tempatnya, kita datang ke tempat kita bakal meninggal. Kita akan mendatangi tempat kita meninggal. Dan caranya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi membahas ini, tapi orang Palestina beruntung.
Orang Israel juga meninggal tetap. Walaupun nggak di peperangan, itu yakin meninggal semua itu. Tentara yang nyerbu itu meninggal. Termasuk ke Perdana Menterinya meninggal nanti pada waktunya. Tidak ada yang tidak meninggal. Dan bukan cuma di Palestina. Di sini juga giliran. Iya kan? Emang saudara bakal nyampe ke rumah? Belum tentu. Belum tentu. Itu ada yang ketabrak kereta api. Ada yang di lift. Ada yang meninggal di lift ya. Makanya jarang sekarang yang pakai lift ini. Karena kenapa? Karena listriknya mahal. Tapi kalau meninggal jadi syuhada itu tidak meninggal dalam pandangan seperti kita pada umumnya ya. Bal ahya, mereka hidup tapi kita tidak menyadarinya. Syahid. Yang anaknya meninggal, orang tua ridho, bekal surga juga. Jadi nggak ada ruginya. Apa sih secara syariat keuntungannya yang menang perang ini siapa? Pastilah orang beriman, ya tanpa keraguan sama sekali. Secara dunianya sekarang Palestina udah menang. Satu, jadi pusat perhatian dunia, benar? Ini yang selama ini penjajahan ini ditutup-tutupi, sekarang semua orang memperhatikan. Ini cara Allah memperlihatkan yang penjajahan. Dua, Allah memperlihatkan kejahatan, kezaliman, kebiadaban bangsa Israel, bangsa Zionis. Sekarang sedunia melihat. Karena takdirnya sekarang zaman teknologi. Allah memperlihatkan bagaimana kebiadaban, kebianapan, pelanggaran hukum internasional. Dan ini disaksikan oleh orang-orang yang tadinya mendukung Israel. Boleh jadi kalau punya hati nurani dan akal sehat tidak perlu jadi Islam untuk bisa mengetahui kebiadaban seperti ini. Benar? Dan sudah dilihat dukungan-dukungan dari orang-orang yang mulai terbuka hati nuraninya. Jadi dunia melihat, benar ini. Yang ketiga, dunia sekarang diperlihatkan oleh Allah tentang dahsyatnya orang-orang Palestina. Betul? Tangguh. Saya saja termehek-mehek, malu nih. Beneran itu merata. Tidak hanya tua, sedang, pemuda, anak-anak juga tauhidnya mantap. Ciri orang tauhidnya mantap itu adalah tidak pernah bersandar kecuali ke Allah. Kita bersandar sama, tauhid kita mah kurang mantap. Bersandar kepada suami, bersandar ke istri, bersandar ke warisan, bersandar ke pondok mertua permai, bersandar kepada bisnis, bersandar ke aset, bersandar ke klien, bersandar ke negosiasi. Apa? Negosiasi. Jadi saya ngomong apa? Ya udahlah, perkara kecil untuk dipermasalahkan. Bersandar kepada konsumen, bersandar kepada tabungan. Oh, kita ini di sininya banyak alihah Tuhan-Tuhan yang lain di hati kita. Makanya ciri orang yang kurang kuat tauhidnya itu 3. 1, cemas dengan yang belum terjadi. Stres mikirin besok, lusa, padahal nanti meninggal. Ya. Stres mikirkan pensiun, stres mikirkan ekonomi, stres mikirkan pilpres. Padahal presiden bukan, apa bukan. Kenapa stres? Karena bersandarnya kepada selain Allah. Yang kedua, sedih, kecewa, sakit hati dengan yang sudah terjadi. Ini ciri khas nih. Gak ridho dengan takdir, jadi pedih, padahal udah gak bisa diapa-apain. Ini rumusnya Pak. Kalau tauhid kita kurang mantap tuh ini cirinya. Yang belum terjadi bikin cemas, yang sudah terjadi bikin kecewa, sedih, sakit hati. Dan saat ini capek. Capek pikiran, capek hati, capek fisik. Karena enggak menikmati episode, enggak ada ikhlas.
Jadi udah makin lama makin tua, udah gitu penyakitan, udah gitu maut, dah. Kapan bahagianya? Nah, Allah memperlihatkan tangguhnya Palestina. Dioperasi nggak pakai bius, Allah yang menghilangkan sakit. Anak, suami meninggal, istri meninggal, tapi tegar, Allah yang menghibur hatinya. Luar biasa itu. Kemudian apa lagi? Dengan ini sekarang Allah memberikan kepada banyak orang tuh terpesona ke Islam. Ini gimana orang bisa tangguh gini? Saya ada masalah dikit aja stres. Orang yang ateis, yang Kristen, Yahudi sekalipun buka Quran. Lihat orang-orang non-Islam itu sekarang buka Quran, Pak. Influencer, medsoser, sekarang pada tren tuh masuk Islam. Kagum ke Quran. Semua katanya jawaban, saya benar-benar kagum kepada orang Palestina. Kenapa? Ternyata dia Islam, iman kuat, ini yang benar. Ini Nabi Ayub di zaman sekarang. Katanya begitu. Saudara lihat saja sendiri ya, menurut keyakinan Asia akan ada gelombang orang belajar Islam. Sehingga nanti banyak hidayah. Ada lagi hikmah lainnya. Kita nih jadi peka dan peduli, hati kita lebih peka sekarang. Dan lebih peduli. Ini kita baru berapa waktu aja Darut Tauhid PDTP terkumpul 15,5 miliar. Raja Salman nyumbang 25, hampir kesusul nih. Tadi kita nitip ke Basnas 1,5 miliar supaya dikirim lewat Basnas. Ada Basnas sudah hampir 70 tadi itu terkumpul. Itu secara nasional. Nah Bapak Ibu, kita jadi rajin mendoakan, benar? Dan kita jadi terlibat aktif di dalam pembebasan Masjidil Aqsa yang selama ini kita tidak pernah punya waktu untuk memikirkan dan mendoakan. Ini hebat. Seakan dunia Islam sekarang dipersatukan. Termasuk orang-orang sekarang pada lihat pemerintahnya munafik. Alhamdulillah negeri Indonesia termasuk yang mendukung Palestina. Di beberapa negara dia tidak mendukung. Jelas Israel itu penjajah, jelas sekali ya. Jadi penjajah yang zolim tapi acting seperti orang yang teraniaya. Dia yang nembak, kemudian dia pura-pura luka kakinya terus minta tolong. Hakul yakin Allah akan memenangkan. Toh misalkan terbantai habis enggak akan kalah. Orang beriman tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Dunia cuma sebentar saja, benar? Kita juga bakal mati. Begitu? Nah, yang kita kaji kali ini adalah mumpung Allah sedang memperlihatkan ketangguhan. Apa sih yang membuat orang tangguh? La ilaha illallah. Yang membuat orang tangguh itu adalah ketika kita bersyahadat, kalimat thayyibahnya benar-benar yakin sini. Apa kalimat tauhid? Dua itu. Ada la menafikan, illa mengisbatkan. Satu, seperti meja ini ya. Tiada, meja ini dibersihkan dari apapun. Buku, gelas, segala ini bersih. Nah itulah meniadakan. La ilaha illah itu ha illallah. Lalu mengisbatkan, menetapkan hanya satu. Tiada ilah selain Allah. Tiada Tuhan semesta alam yang berhak disembah selain
Allah. Sederhananya banyak kajian tauhid, tapi ini penting sekali adalah belajar menghilangkan di hati kita alihah. Apa alihah? Ilah-ilah. Apa yang harus kita sebut ilah? Yaitu sesuatu yang kita kagumi. Kekaguman ini bisa jadi ilah ya. Ini tolong digaris bawahi ya. Kekaguman sehingga mendominasi pikiran, hati, perilaku kita kepada yang dikagumi ini. Sehingga kita ingin dekat, merasa bahagia bersamanya, takut jauh darinya, segalanya hanya untuknya. Nah, nya ini siapa? Teorinya Allah. Tapi prakteknya ada yang mengagumkan di hati kita selain Allah. Apa? Harta. Ada yang terkagum-kagum dengan harta. Seakan-akan dengan harta kita terhormat, dengan kekayaan kita sukses, dengan kekayaan kita akan bahagia, dengan kekayaan kita akan mulia. Tanpa kekayaan kita akan jadi hina, akan sengsara, tidak bahagia. Udah jadi itu ilah. Pasti dari bangun tidur sampai tidur lagi mikirin harta. Bekal bahagia tidak? Tidak tahu. Kalau dia ingat harta, lalu yakin yang membagikan harta inilah Allah, bahwa semua harta itu milik Allah, satu-satunya pemilik rezeki adalah Allah, Allah yang membagikannya, Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan, Allah yang mengambil. Ini udah beda dengan yang tidak ada Allahnya. Jadi dia ikhtiar itu mendekat ke Allah. Dikasih dia syukur, ditahan dia sabar, diambil dia ridho. Jadi tauhid ini. Urusan harta bisa mengilahkan Allah semata ketika yakin pemilik rezeki itu hanya Allah. Jadi kalau mau tender, mau tenang aja. Dan nggak tenang juga, belum tendernya, ya kan? Gimana menang atau enggak, ya tinggal istiqoroh. Kalau baik sing jadi, kalau enggak baik enggak usah. Sederhana, yang penting kan yang terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurut kita. Wah, tender kalah, ya enggak apa-apa. Emang rezeki dari Allah hanya lewat tender? Halo? Enggak ngerti ya, enggak pernah tender. Enggak apa-apa, enggak tender. Enggak wah. Apa tender ember apa? Kayak dolar naik, tenang aja, udah nggak punya dolarnya ya. Gimana nggak tenang dolar naik, terus gimana? Kan? Dari dulu juga dolar naik, tetap kita kayak gini ya, banyak cicilan, betul ya. Hadirin sekalian, ada lagi yang mengilahkan jabatan. Kasakusuk, kusek. Semawat. Ya, qadarullah, saya menjalani dakwah ini sudah cukup lama. Puluhan tahun. Udah lihat banyak presiden, wakil presiden, menteri, panglima, kapolri. Giliran. Giliran bener. Gaya itu giliran. Bapak tentara, saya tinggal di KPAD. Lihat tuh zaman dulu, letnan, kapten, waduh, mayor, letnan, kolonel, udah puncaknya letkol tuh udah. Udah gitu, ada yang jenderal, lama-lama jenkol, jenderal kolot ya. Nggak bisa dipertahankan di sini tongkat komando. Sebagian pindah ke sini. Begitu, gak bisa otot kawat balung besi leher beton tuh ada waktunya. Jabatan juga ada waktunya. Makanya kalau saudara punya jabatan jangan keburu gaya ya, gak bisa ditangkap lagi ya. Dan gak ada apa-apanya, giliran aja acting.
Makanya enggak usah kagum-kagum. Kita hormat kepada manusia karena kita harus menghargai, tapi enggak usah pakai kagum. Biasa weh. Karena kekaguman itulah awalnya kita menghamba kepada yang kita kagumi. Harta, gelar, pangkat. Sekarang coba guru besar, sebagian ada yang ditangkap. Ya, profesor, guru besar. Dan kalau kurang iman pasti senang sama dunia ini. Artis coba. Siapa kemarin yang heboh itu? Lama-lama kita pasti menua. Udahan tinggal tanggung di akhiratnya. Nah Bapak Ibu, makanya latihan bertauhid pertama, gak usah kagum-kaguman lah. Coba dunia beri kondisinya ya. Shh. Ini awalnya nih, mengagung-agungkan dunia. Mengagung-agungkan makhluk. Mengagung-agungkan gelar, pangkat, popularitas. Gak ada apa-apanya. Kalau kita berhasil menempatkan dunia ini pada tempat yang semestinya apa dunia ini? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dunia ini pelayan kita, bukan Tuhan kita. Jadi dunia ini pelayan. Bagaimana mungkin kita mengagung-agungkan yang harusnya jadi hamba kita? Benar? Makanya lihat, semua yang mengagung-agungkan duniawi termasuk syahwat, nafsu pasti jungkir. Pasti jungkal. Nah, kalau mau latihan tauhid mulai, jangan kagum-kaguman. Gimana kalau ada presiden ke sini atau ke sini tinggal ngaji, ya enggak? Perlukah kita mempersiapkan segala-galanya? Biasa, normal, ya. Hormati karena lagi diuji berat. Jadi jabatan itu bukan tanda kesuksesan, jabatan itu tanda beratnya ujian. Kebayang nanti di akhirat 270 juta itu harus dipertanggungjawabkan oleh Pak Jokowi. Aduh, ya. Saudara istri satu aja kurang bertanggung jawab, ya kan? Kenapa ketawanya menjiwai? Seperti yang mengakui. Iya, makanya Pak jangan mau jadi capres. Tahu kenapa? Ya siapa yang mau memilih? Biasa we dunia man. Serius nih. Jangan mau ya Pak ya. Dan gak akan ada yang mengajukan. Istri Bapak juga, tuh kira-kira saya aja gak keurus katanya. Boro-boro 200, berat loh Pak di akhirat ini. Punten ya, Darut Tauhid nih, Qadarullah. Darut Tauhid ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Ada nggak ada makhluk ini beres aja rencana Allah. Tahun sekian ada. Nah sekarang Qadarullahnya, ya orang ini diuji nih. Ceritanya jadi kiai. Makin banyak santri ngejengkang nanti saya di akhirat. Asli Pak. Guru saya ngewanti-wanti. Ingat. Harus tanggung jawab. Berbahagialah pesantren yang santrinya satu. Nah lebih mudah. Ustaz ini tanggung jawab tak seru Ustaz. Serius. Banyak yang bangga dengan banyaknya segala sesuatu dunia ini. Padahal di akhirat dituntut. Demi Allah dituntut nanti. Mikir. Untung saya mah. Anak gak ada, istri gak ada. Enggak untung juga itu juga. Itu juga dituntut. Harta. Emang lolos nanti di akhirat yang banyak hartanya? Enggak bisa, Bu. Ibu kaki ada berapa? Sepatu ada berapa? Nah, emang ibu kaki 1000. Tiap ganti kerudung beri sepatu. Itu kepala satu kerudung numpuk dituntut di akhirat nanti
Serius. Itu kita belanja ke toko kecil-kecilan aja. Antri dihisab satu-satu. Benar? Oh, mikir. Benar juga. Benar emang begitu. Saya juga lagi mikir ini. Allah, sepeda makening banyak. Mau dijual sayang. Nah, Ibu Bapak, jadi sekarang harus bagaimana? Apa sih? Hilangkan dulu kekaguman, ya. Gimana kalau kagum kepada suami, kepada istri? Kagumnya kepada yang menciptakannya. Jadi kalau anak pinter, wah anak saya hebat, nah itu udah bahaya tuh. Anak itu mutlak ciptaan Allah. Kita boro-boro bikin anak, gambar anak aja enggak bisa. Sehelai rambut anak aja enggak bisa. Gimana menciptakan otak anak? Anak pintar Allah yang buat. Jangan terkagum-kagum kepada kepintaran. Itu Allah yang mendesain. Kagum kepada yang menciptakan otak ini. Gitu. Jadi latihan pertamanya, mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Tuh latihan tauhidnya begitu. Kucing. Oh, ada gambar kucing. Bagus, dipuji. Ini hebat nih yang gambar kucing ini. Keren banget, ini mirip sekali kucing. Bayangkan, gambar kucing dipuji yang gambarnya. Lihat kucing betulan disepak itu ada. Harusnya lihat kucing betulan, Masya Allah. Lihat bagaimana kukunya, bulunya, eongannya, kumisnya. Siapa yang mendesain ini kan? Kalau mata lihat gambar memuji pelukisnya, mata lihat ciptaan memuji penciptanya. Itu dilatihnya begitu kalau mau bertauhid itu Pak. Gak ada satupun kecuali ciptaan Allah. Benar? Kita suka ingat ciptaan Allah kalau lihat pemandangan indah. Masya Allah. Bu lihat Bu, pemandangan segitu kerennya ya. Allah mah. Si ibu ciptaan siapa? Kenapa ini nggak lebih mengagumkan ya? Bisa kentut, betul tidak? Serius ini hadirin. Lihat boneka dipuji pabrik bonekanya. Lihat anak sendiri dicubit Pak. Serius harusnya Bapak Ibu tuh karena ciri yang bertauhidnya bagus tuh tidak bisa berhenti ingat Allah. Kenapa? Karena semua yang ada ini adalah ciptaan Allah. Semua yang ada adalah milik Allah. Semua yang ada dalam genggaman Allah, diurus oleh Allah. Tidak ada yang lepas satupun dari kekuasaan Allah. Harusnya kita ini kalau benar tauhidnya, kesulitan terbesar dalam hidup ini, sulit lupa ke Allah. Harusnya itu. Kalau tauhid kita benar tuh, udah enggak bisa lupa. Jadi misalkan ibu lihat suami, yang diingat adalah apa? Enggak mempan selama ini. Iya, kalau saya mau ingat suami, saya ingat galaknya dan hutangnya. Bu, mata lihat suami, hati ingat, ya Allah, dulu engkau takdirkan waktu nikah lucu-lucunya suami. Sekarang sudah tua, lebih lucu. Gigi sekarang engkau ambil, suami saya giginya udah pulang duluan. Terus ngorok. Udah agak sember, ngoroknya juga tidak merdu lagi kalau dulu. Ibu nggak boleh pas bangun kakek. Kok ada kakek-kakek? Berarti ya ibu nenek-nenek. Ya Allah, ini titipanmu. Kalau ada suami, syukuri ya Allah. Ciptaanmu, milikmu. Terima kasih ya Allah. Kelebihannya ibu bersyukur, ibu dapat pahala. Kekurangan dan kesalahan suami ibu sabar dan membantu memperbaikinya, ibu dapat pahala.
Sama, lihat anak, lihat cucu, lihat orang tua, ingatnya ke Allah terus. Termasuk saudara-saudara sekarang lihat saya, ya. Lihat Agim, Agim kasihan banyak omong. Ya Allah, Engkau tahu siapa Agim yang sebenarnya. Luruskan niatnya ya Rob. Ampuni si Agim ngomong terus. Sebab kalau ceramah nggak ngomong nggak kedengaran. Bimbing ya Allah agar hatinya ikhlas. Bimbing ya Allah agar ceramahnya benar, yang disampaikannya ilmu yang benar, yang manfaat. Dan bimbing ya Allah yang ceramah teh supaya bisa mengamalkan apa yang diceramahkannya. Gak ada ruginya. Itu zikir Pak, itu benar. Apa yang bisa saya lakukan? Enggak bisa Pak. Apa saya bisa ngebulak-balik hati bapak-bapak, ibu-ibu? Ngebulak-balik hati gimana? Tahu juga enggak hatinya kayak apa? Emang saya bisa memasukkan ilmu ke bapak ibu? Enggak bisa. Saya cuman kerjanya ngelurusin niat supaya belajar ikhlas. Yang kedua, ngomongnya sekuat tenaga, sebenar mungkin sesanggup saya ya bicara yang benar. Dan yang ketiga, ya berusaha mengamalkan. Cuman itu. Emang ceramah ini bisa merubah bapak-bapak ibu-ibu? Ngerubah gimana? Tahu juga enggak gimana ngerubahnya kan? Allah yang membulak-balik hati bapak ibu. Makanya kalau nanti lagi bicara di keluarga sama istri, sama suami, sama anak teh, enggak boleh terlalu dramatis gitu ya. Apa ini? Selaku orang tuh nggak usah kayak gitu. Lebay. Biasa weh. Karena yang menyolehkan anak itu adalah Allah. Kita boro-boro menyolehkan anak. Nyolehin diri sendiri aja nggak bener. Ngaku benar? Oh mulai tegap ya. Saya boro-boro nyolehin orang lain. Nyolehin diri aja susah Pak, tak terkebek nih. Makanya supaya tauhidnya bagus, lihat makhluk apapun ingat Allah. Terus kalau jalan sama ada nyamuk, ingat siapa? Baygon lagi ingat Allah. Ini nih resiko makan kemakan iklan. Ya Allah, Allah yang mendesain nyamuk, Allah yang menerbangkan nyamuk. Tapi suaranya paten bener dan susah. Kebetulan tadi saya nyetir mobil pagi-pagi nganter anak, ada nyamuk satu, aduh, berdua itu sampai selesai nggak mati-mati tuh Pak. Head di jalan tuh, jebot, saya nggak kena. Ya Allah, Engkau buat nyamuk sebegitu, memperdaya kami berdua Pak. Ya Allah, mungkin gak minta tolong, harusnya minta izin ke Allah. Ya Allah, mohon izin mematikan nyamuk gitu. Tadi gak pakai izin, gak kena tuh Pak. Mungkin nyamuk juga terkekeh-kekeh, aki-aki gitu. Elehku nyamuk. Harusnya bagaimana ya kalau soleh mah harusnya ya nyamuk lapar. Paling berapa tetes, nggak sampai setetes ya nggak? Ayo muk lah silakan free. Nah, sing leluasa dia ente, tapi nanti khawatir dia ngasih tahu temennya katanya. Tuh ada orang baik, katanya ayo serbu yuk. Silakan. Alasan harusnya mah mata lihat nyamuk, hati ingat. Suatu saat nih ya, memang teori mah gampang ceramah teh ya. Dan Allah tahu ceramah ini. Jadi suatu saat lagi main sama anak dulu Pak. Di sebuah taman. Tiba-tiba di ujung taman kira-kira 70 meter keluar anjing. Wah besar. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada ya doanya. Aku berlindung kepada Allah ya. Dari kejahatan makhluk min syarri ma khalaq. Tapi anjing ngedeketin terus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
mulai mata cari pemukul, cari batu. Kan anak saya masih kecil ya. Allah ya Karim, ya Allah, ya Allah. Lebih fokus ke anjingnya dari ke Allahnya. Dan cari batu, cari segala secara syariat. Tapi untung, tapi nggak jelas ini juga baca ayat kursi, ujungnya jadi sholawat atau tidak. Yang wah, aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wah, mendekat anjing tuh. Qadarullah, wah kalau gelut kayaknya rada kalah nih ya. Karena anjingnya besar. Tiba-tiba sudah makin dekat. Ada yang punyanya manggil. Alhamdulillah anjing berbalik. Yang punyanya juga udah tua Pak. Aduh, kumaha ya bisa nggak mengendalikan anjingnya. Harusnya jangan takut oleh anjing. Tapi takut Allah mengizinkan anjing menggigit kita. Ada bedanya tidak? Takut digigit anjing dengan takut Allah mengizinkan anjing menggigit. Ada bedanya tidak? Nah, kalau takut digigit anjing gak ada Allahnya. Tapi kalau takut Allah mengizinkan anjing menggigit, nah itu bagian dari tauhid. Berarti anjing itu ada dalam kekuasaan Allah. Demikian pula kalau bapak ibu misalkan, udahlah gak usah berbantah-bantahan, gak usah bertengkar lah. Karena gak bisa kita tuh membulak-balik hati orang. Kita bicara yang lempeng, jujur supaya Allah suka, plus doa Allah yang menghentikan pembicaraan, Allah yang membulak-balik hati. Ya ngerti dong Bu, saya udah menjelaskan, demi Allah saya ini jujur. Gak usah gitu, biasa aja. Demi Allah saya tidak berbohong. Allah jadi saksi. Ya dari dulu juga ngomong kayak gitu. Gak usah marah. Saya gak percaya lah Pak, gak percaya. Ya apalagi yang harus dikatakan, tidak memang begitu. Alasan, saya juga udah pernah dengar ceramah si Agim tentang hari ini. Ya udah tuh ibu istiqoroh. Ya kalau belum percaya ke saya istiqoroh, Allah kan menyaksikan semuanya. Gak percaya, ya udah. Tinggal doa, ya Allah. Ampun, pasti saya banyak dosa. Walaupun saya tidak melakukan seperti yang dituduhkan, tapi saya pasti banyak kesalahan. Sehingga ujian kepahitan ini ada. Istighfar saja. Ampun. Apa istighfar? Yang benar Pak, istighfar tuh. Ya insya Allah. Nggak usah terpancing. Karena bukan kita yang bisa meredakan hati. Allah. Ya Allah, ampuni saya. Belum jadi lelaki yang baik, Kau tahu. Ampuni saya belum jadi kepala keluarga yang tanggung jawab. Kau tahu semua dosa saya, ampun. Kalau Allah mau balikan hatinya, malam-malam, Pak maaf ya tadi saya emosional. Enggak apa. Allah yang ngebulak-balik hati. Iya, tenang aja. Kalau tauhidnya benar, Allah yang ngebulak-balik hati. Bukan pandainya memilih kata, bukan kelakuan kita yang saya ini kepala keluarga, saya di kantor dikenal, gak usah ngomong-ngomong kantor. Ya gak? Saya itu anak buah banyak nurut, kenapa istri satu-satunya gak nurut? Beda dong, ya gak? Halo, termasuk ke anak juga gitu. Emang anak bisa diubah oleh kita? Enggak. Kita mau bisanya satu, tobat. Jangan-jangan anak jadi nggak bagus gara-gara kelakuan kitanya error terus. Memang di depan anak sih wibawa, tapi di belakang lincah luar biasa dan Allah tahu. Anak-anakku sekalian, kalian harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan pembukaan undang-undang. Lebay. Nggak ngepek. Nggak bisa begitu, nggak bisa acting, tidak bisa acting. Allah lah yang bisa membulak-balik hati. Jelas hadirin, termasuk kalau dagang nggak usah. Tadi saya lihat tuh yang ayo gercep, ayo apa tuh yang di ngik-ngok, saya nggak boleh nyebut merek ya nggak. Dagang mah nggak usah rekayasa supaya orang jadi pengen beli dengan bohong, dengan sumpah palsu. Bisa takdirnya beli tapi gak ada pahalanya. Baik-baik aja, lempeng aja bicara. Kalau yakin Allah yang menentukan rezeki.
Gimana Pak, Bapak mau jual mobil? Ya, ini mobil tahun 2012, berarti sudah 11 tahun yang lalu. Sudah pernah turun mesin satu kali, ini cat depan udah diganti, tidak ori lagi. Ban juga kelihatannya 2 bulan lagi sudah expire, STNK 1,5 bulan lagi akan habis. Kalau oli sih baru diganti, selebihnya pernah turun mesin sekali. Pak, apa Bapak nggak takut rugi? Enggak lah, Allah lagi ngedengarkan apa yang saya katakan. Tapi kalau Bapak ngomong gini, nanti siapa yang mau beli? Gak bisa Pak, rezeki saya nggak bisa dihalangi siapapun. Kalau memang takdirnya Bapak rezeki saya, Bapak akan beli. Tapi kalau bukannya nggak akan beli, nggak apa-apa. Tapi saya sudah dapat pahala, mudah-mudahan pahala. Jujur, karena dagang itu yang penting bukan rezekinya, pahalanya. Oh gitu ya Pak? Iya. Nah, Bapak nggak usah memaksakan diri beli ini Pak. Ya, justru saya terkesan ke Bapak ini. Jadi saya pengen borong aja. Jadi masalahnya saya nggak ada uangnya. Ya, kalau gitu saya nambah pahala satu lagi, pahala sabar. Nggak apa-apa Pak, relax aja. Nggak ada masalah, benar. Emang kalau nggak ada rezeki kita, nggak bisa dipaksa, tapi kita udah jujur, enak kayak gitu kan. Jangan seperti itu, yang udah jujur nikah katanya, ini saya cuman cerita aja. Ada yang cerita, kamu pembohong, ke suaminya ngomong gitu. Bohong-bohong gimana? Tahu kamu nggak punya apa-apa, saya tidak mau nikah sama kamu. Lah, aku kan udah jujur dari awal juga. Sungguh aku tak punya apa-apa selain engkau. Tapi kan kamu jawab, so sweet. Padahal aku ngakuin. Ngerti nggak? Emang nggak semua ngerti, nggak apa-apa. Nggak harus ngerti, ini urusan intelektual ya. Udahlah hadirin, sekarang lepas berharap dari makhluk. Latih. Kalau ingin tauhid kita mantap, dan kalau melakukan sesuatu, ini tolong ya, garis bawahi Pak. Kalau orang ingin mantap tauhidnya, kalau lakukan sesuatu itu benar-benar ahsan. Jadi menjadi dalilnya Al-Baqarah 195. Innallaha wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini ayat profesional ya. Lakukan yang ahsan, yang ihsan, yang beyond, di atas ekspektasi orang. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tuh yang, ini latihan tauhidnya. Jadi misal ya Pak, misal nih Bapak sebagai suami, di rumah bangun tidur, yang bagusnya ngerapiin tempat tidur siapa Pak? Istri atau suami? Bapak bangun, istri pas kamar mandi rapiin yang bagus. Pas bangun, siapin anduk, mau tidur siapin air hangat buat minum, ini buat makan, minum obat. Beyond, itu latihannya begitu. Kalau melakukan apapun, usahakan di atas. Kan ada orang baik ke kita, kita baik. Itu draw, selesai. Belum ihsan. Ihsan itu kalau dia biasa aja, kita baik, udah bagus. Dia kurang baik, kita baik, bagus. Kalau dia baik, pilihannya lebih baik. Gitu, kalau baik dengan baik, impas. Belum masuk derajat ihsan. Kalau orang nanya, kemana ya? Coba-coba aja buka Google Map. Itu sama aja, nggak usah nanya ya kan. Saya antar Pak, saya kebetulan ada waktu. Antar sana. Ini tempatnya. Balik lagi. Itu ihsan. Kita biasakan begitu. Maaf ya, ini kalau ke santri sih sedang dibiasakan kayak ke toilet Pak. Aduh, saya mohon maaf ya. Tapi toilet ini kan tempatnya tersembunyi, nggak ada yang lihat. Tapi Allah pasti lihat. Misal, maaf sekali lagi, kita sudah beroperasi di sana. Itu kenapa nggak kita gosek aja, walaupun hanya setengah menit ya nggak? Jadi kita nggak meninggalkan sehalus apapun lah yang merugikan orang.
dan tidak usah diposting. Ya. Ini latihan Pak, serius Pak. Kita bisa aja ke kamar mandi siram, tapi mestilah ada yang tertinggal lah, walaupun tidak terlihatan. Kalau pakai mikroskop mungkin kelihatan. Kenapa kita nggak gosek? Hah? Nggak usah 1 menit, 10 detik. Kalau ada sikatnya di sana. Kalau pengen keren lagi, ada minyak wangi. Jadi yang masuk ke dalam jadi betah. Nggak usah gitu juga ya. Misalnya nggak mau. Kenapa? Enggak kita lap pakai tisu supaya kering ya pinggirnya itu. Kan orang nyaman, betul tidak? Ini penting hadirin. Enggak dilihat siapa-siapa, tapi Allah melihat. Enggak ada ruginya. Keset miring, luruskan, kecil-kecil saja, tapi latihan. Karena kalau kita berbuat kebaikannya jarang, mungkin ikhlasnya sekali aja. Tapi kalau kita terus di sini baik, melangkah ke sana baik, di sini keset miring dirapikan, ada sapu terguling dibetulkan, lihat sendal berantakan dirapikan, terus dengan niat, ya Allah, Engkau menyukai yang rapi, Engkau menyukai yang tertib, terus lakukan. Mungkin ada yang riaknya, tapi mungkin juga ada yang ikhlasnya, benar? Kalau terus menerus kita melakukan kebaikan dan kita usahakan beyond, di atas ekspektasi orang. Dan kita tidak untuk dinilai baik. Perlukah kita dianggap sebagai orang baik? Nggak ada yang jawab. Tapi saya tidak boleh berharap dari makhluk. Kalau saya berharap jadi saya kecewa. Cuman gimana gitu ya, adab. Perlukah kita dianggap sebagai orang baik? Yang benar. Kenapa tidak? Yang perlu itu jadi orang baik. Emang orang berbuat baik bisa tidak ikhlas? Oh iya, berbuat baik ingin dianggap sebagai orang baik. Berbuat baik supaya dia jadi baik ke kita. Nggak ikhlas. Nanti aneh, pada saya itu ikhlas tapi dia nggak berterima kasih. Nggak ikhlas. Ada yang berbuat baik supaya dia tidak berbuat jelek ke kita. Nah, kasih aja supaya dia nggak ngerugiin kita. Itu juga termasuk belum ikhlas. Ada lagi yang terburuk, berbuat baik untuk menjerat orang supaya hutang budi. Jadi biasanya cukong-cukong yang tidak beriman itu ngasih uang terus ke aparat, ke siapa, ya enggak? Nah, terus nanti giliran dia berbuat salah nggak berani nangkap. Nggak bagus. Kalau kita berbuat baik, selesai dengan berbuat baik itu udah selesai. Kita berbuat baik berarti inilah rezeki kita. Kita bisa berbuat baik. Udah itu, udah selesai itu, udah lupa. Karena udah urusan Allah. Kita tidak usah nyebut-nyebut, tidak usah nunggu orang berterima kasih, tidak usah nunggu orang balas budi. Gimana sih udah berbuat baik, kemudian dia nggak menghargai. Ya itu mah bukan urusan kita, ya. Urusan kita berbuat baik, diterima Allah, udah selesai. Ya saya udah berjuang, tapi saya nggak dihargai. Saudara sakit hati, berarti nggak ikhlas. Orang ikhlas tuh orang yang paling ringan dalam hidup ini. Nggak ada beban. Enggak, datang nggak dihormati, ya nggak apa-apa. Nggak disalamin, ya nggak ada masalah, tinggal kita yang salam ya. Nggak dipersilakan ya, kalau memang harus masuk, masuk. Tas kita nggak dibawain ya bawa sendiri. Kenapa ribet amat? Ribet itu karena berharap dari makhluk. Betul? Ingin disebut suami idaman. Nggak usah ngidam-ngidam apa. Nggak usah ngarap-ngarap orang memperlakukan kita spesial. Apa? Emang kita layak dihargai gitu? Kalau dibuka aib, kita tuh diludahin Pak aslinya. Beneran. Ini aja rebutan. Agim salam Agim. Karena nggak tahu aib saya. Kalau teman gitu. Halo? Jangan GR ya. Lempeng, lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Udah merdeka hidup ini.
Oh, saya udah berbuat baik tidak diterima kasihnya, nggak apa-apa, berbuat baik lagi aja terus ya. Nanti dia jadi manja dong, enggak, nanti Allah akan membuat semuanya. Kalau diterima oleh Allah bakal enak. Nah hadirin sekalian, ayo latih supaya berbuat itu benar-benar lillahi ta'ala. Bu, kenapa ibu makan? Karena apa? Lapar. Kenapa ibu minum? Karena haus. Kenapa ibu tidur? Karena persis kucing. Iya kan? Kita gimana? Lah kita mau ibadah. Kenapa makan? Karena saya harus kuat ibadah. Ya Allah, saya makan niat semoga tubuh ini jadi kuat supaya bisa mengabdi padamu. Kenapa saya tidur? Ya Allah, saya istirahatkan tubuh titipanmu ini semoga besok lebih kuat lagi saya mengabdi padamu. Kenapa ngantar anak ke sekolah? Ya Allah, anak ini amanah darimu. Semoga dengan seperti ini anak bisa mendapatkan contoh yang baik untuk keluarganya nanti. Kenapa berbuat baik ke istri walaupun istrinya misalkan rada galak? Ya karena Allah nyuruh kita baik, sebaik-baik lelaki adalah lelaki yang paling baik ke istrinya. Ya tapi nggak diterima kasihnya nggak ada masalah, terus aja baik ya. Gitu Pak. Jadi nggak ada ribetnya. Coba ini tes terakhir. Bapak-bapak jangan langsung soleh, asli dulu ya. Kalau kerja gajinya kecil. Semangat tidak kerjanya? Jujur. Jujur, jangan semangat tidak, yang asli dulu. Tidak. Kalau kerjanya tidak semangat, hasil kerjanya baik atau jelek? Nah, kalau hasil kerjanya jelek, dipuji atau dimarahin oleh atasan? Dimarahin. Kalau dimarahin terus, maunya ngantor atau bolos? Bolos. Kalau rajin bolos, naik pangkat atau dipecat? Tuh awalnya dari awal tuh hanya hitung-hitungan duit, benar? Lakukan aja yang baik, sing ikhlas. Kalau episodenya di sini, Allah udah tahu keperluan kita, tapi saya gajinya cuma segini. Coba lakukan sing ikhlas yang bagus, ya. Ya Allah, saya bekerja karena Engkau. Saat ini saya takdirnya di sini dan 3 juta, pengeluaran 5 juta, tekor 2 juta ya Allah. Tapi saya belum ada pekerjaan yang lain. Saya lakukan ini karena saya tahu ini halal. Ya Allah, hanya Engkau yang mencukupi. Lakukan yang bagus. Boleh jadi nanti si bosnya dibalikan hatinya oleh Allah. Ini karyawan saya ini keren banget. Kerjanya bagus, gak banyak bicara, ibadahnya bagus. Kemudian setiap mengerjakan sesuatu di atas ekspektasi saya. Saya menaikkan pangkatnya. Tapi di tempat kerja ini cuma 2 antara dia dan saya. Ya gak? Kalau dia jadi atasan saya gimana? Dia bisa telepon temannya tuh. Sobat, ini saya punya karyawan. Saya senang sekali, tapi saya malu. Karena saya nggak bisa nambah lebih dari ini. Tapi saya, insya Allah saya garansi. Yang saya lihat dia kerja 2 bulan di tempat saya tuh puas lah. Harusnya dia dapat lebih, cuma saya nggak bisa ngasih. Coba deh. Bisa begitu Pak? Bisa, beneran. Ya juga pernah ada seseorang, ini anaknya baik, kerjanya bagus, ibadahnya bagus, gak banyak bicara. Dan tawadu, padahal ilmunya, pengalamannya banyak. Kalau ada yang teman A punya, saya yang garansinya insya Allah gak kecewa. Saudara bukan, apa bukan, ikut menggaransi. Dan yang ngegaransi ini juga orang baik. Coba itu. Kenapa? Karena emang kerjanya gak hitung-hitungan. Pol sebagai amal soleh, Allah yang ngebulak-balik hati. Gitu tauhid itu. Jadi enggak capek di sini tuh, enggak tertekan. Begitulah hadirin sekalian.